Dada pan, katanya apa? Dada. Dari penglihatan, soalnya visual mata kecil kan. Iya, Satu, iya. terus kedua, ini elektronik. Tapi yang kocak tampangnya, Pak. Tampaknya kayak tayo. Iya, kita ya. Lucu ya. Ternyata beneran muat. Muat anjir. Iya. Oh ya, ini kita area test drive-nya di indoor ya. Indoor. Ya. Karena untuk menunjukkan kalau mobil listrik tuh Halo Bos Geng. balik lagi di Cinta Mobil TV. Nah. Dan sekarang kita ada di J-Expo Kemayoran. Tempatnya di acara apa, Pan? PEVS. Pedivindo Electric Vehicle Show. Yoi. Yoi. Ini acaranya dari tanggal 22 sampai 31 Juli 31. Lama juga, seminggu. Minggu. Ada apa di dalam? Motor listrik, Ada. mobil listrik, ada truk listrik, ada bis listrik, ada sampai mobil-mobilan listrik yang kecil RC itu ada juga. Iya, karena RC kita drift. ada acara RC Drift. ada RC drift, kebetulan gue jurinya nanti. Yoi. Ya udah. Ini panas daripada Kita kita dulu, kita masuk aja yuk, Yuk. panas yuk. Nah, sekarang kita ada di EV Track Zone karena di belakang kita Ini akan lagi ada kejuaraan RC kejuaraan drifting. RC Drift. Kebetulan Adi bakal jadi juri. Kebetulan gue jadi jurinya hari ini, sama Yoi. kemarin sih sebenarnya kemarin udah Iya, ada. kan juga Cuman udah. hari ini hari kedua, hari terakhir. Peserta lebih banyak. Kemarin tuh peserta sekitar 17 orang, sekarang ada sekitar 38 orang. Ini yang dinilai apaan, Nat? Jadi yang dinilai itu kalau RC drift sebenarnya kayak 1:1 ya sih, kayak aslinya juga Oh. sama. Jadi itu di juri itu kan ada tiga penilaian, itu ada style, terus kemudian angle, sama line. Oke, gitu. sama lah ya. Sama kayak asli 1:1 sama. Cuman susahan mana? Kan lu pernah juara dua-duanya nih. Nih, kalau susahan, menurut gue susahan ini sih. Dari penglihatan, soalnya visual mata kecil kan. Iya, Satu, iya. terus kedua, ini elektronik. Jadi tuh ada beberapa yang dari penilaian 1:1 diterapin ke sini tuh agak susah. Terus ketiga juga, tingkat visualnya aja sih menurut gue yang agak sulit, lebih sulit. Sama ini, yang ketiga itu nyeting mobilnya. Nyeting mobilnya lebih susah daripada mobil asli. Gitu. Oke deh, kita ke booth lainnya. Siap, nanti kita ke booth lainnya. Nah, sekarang kita mau coba ke arena motor listrik. Katanya di sana banyak banget pilihan motor listrik yang bakal bisa di test ride. Nah, jadi gimana Pan pendapat lo, Pan? Banyak sih tuh, ada yang Matic ya kan, ada yang modelnya sport juga. Model sport juga ada. Kita Terus juga penasaran ya guys ya, penasaran juga pengen nyobain karena motor listrik. motor listriknya banyak dari Iya, mulai iya. ada sport bike, terus ada yang motor sampai motor yang kecilnya tuh juga ada listriknya. Jadi Karena kita udah bisa mulai cobain. banyak juga kan di Ya, karena jalanan. sudah mulai banyak banget di jalanan yang pakai motor listrik. Dan Makanya di kita- Thailand juga ada yang drag race pakai motor listrik. Nah, udah banyak juga Pan. Sekarang di Thailand balapan motor tuh udah pada pakai mesin listrik yang kenceng-kenceng, waktunya gila-gila sih. Ya, kita coba. Ya, kita Kalau coba. boncengan gua Boncengan dua bisa nggak? Ini kan badan Topan gede, badan gue Ya. kecil kan. Yuk, Kita coba, yuk. pasang helm dulu ya guys ya. Nah, kita pasang helm. Ini mulai bonceng gua apa lo nih? Lo ya lah. Gue coba dulu ya, baru lo ya. Biar kayak berong sirkus, Pak. Nyalainnya tahu nggak lo? Nggak tahu dah. Oh, gini nih. Uts. Yes. Serat banget. Buset deh. Badan lu gede banget, gila. Ini bukannya tinggal nyalain ya, Pan ya? Udah. Belum. Gak mau nyala kan? Oh. Harusnya gede juga ya. Dada Pan, atau apa? Ada. Ini berapa kilometer? Bisa berapa kilometer? Top speednya gitu-gitu berapa? Tau nggak? Kalau top speed sekitar berapa? 85 top speednya. Lu kenceng juga Pan ya? Lumayan. 85 loh. Kira-kira kapasitas jaraknya berapa jauh Masnya? Range-nya 100 kilo. Boleh loh Pan. 100 kilo Iya. ini range-nya. Oh tinggal di jalan aja ya berarti ya? Kan biasanya ada parking. Nah. Ini parking. Ini Terus? parking. Oh, dia naikin gigi dari sini. Main gigi nih, ini. Oh, dia ada giginya juga Pan, ternyata Pan, transmisi Pan. Oh, itu Jadi ini koplingnya beneran kopling yang enggak, kiri? ini rem, cuman Oh. ini ada naikin gigi sebelah Ya, kiri ya, ya, ke ya. kanan. Berarti tinggal gas aja nih ya. Tinggal
Sekarang kita ada di depan booth-nya Indonesian Auto Modified. Jadi tuh ternyata yang mobil yang bisa dimodifikasi itu dia hanya mobil-mobil konvensional pada umumnya. Ternyata mobil listrik juga banyak yang udah dimodifikasi ya, Pak, ya. Contohnya di mobil di belakang kita ini ada Mustang Imach ya namanya, Pak, ya. Sama terus ada Hyundai Kona yang udah diganti velgnya, terus yang di sebelah sana juga tuh nggak tahu itu mobil apa, kayak custom ya, Pak, ya. Iya. Kalau dari modelnya itu kayak BMW Isetta ya, ya. Tapi nggak tahu tapi apa. Tapi mobil listrik apalagi yang dimodif ya? Banyak banget. Motor listriknya bisa motor listrik bisa dimodif. Iya sih. Mobil listrik juga, dan bahkan sekarang tuh banyak orang-orang yang sudah, karena teknologi zaman sekarang tuh makin banyak ya, mobil-mobil lama tuh dimodifikasi menggunakan mesin-mesin dikonversi gitu. Ya. Dikonversi lah, mereka sudah mulai memodifikasi kendaraan-kendaraan mereka menggunakan motor listrik. Mobil drift aja udah ada yang pakai. Mobil drift udah ada di US, di Formula Drift US tuh udah ada. Satu namanya Travis Rider, dia tuh pakai Camaro, mobilnya mesinnya pakai mesinnya Tesla buat drifting. Kita tinggal nunggu aja di Indonesia. Kita tinggal nunggu di Indonesia siapa yang akan bikin nanti, kita lihat. Yang cukup gila. Iya, karena mahal kan mobil mesin listrik. Karena biasanya pakai mesin Tesla pokoknya. Biasanya emang karena mesinnya Tesla tuh powernya yang paling besar menurut saat ini ya. Belum ada yang bisa ngalahin ya, Pan ya. Iya. Ya udah, kita keliling lagi yuk. Kita keliling lagi. Gak cuma mobil dan motor listrik, tapi ada juga truk listrik. Mitsubishi Fuso e-Canter. E-Canter, ini varian truk terbaru dari, masih prototipe katanya tapi ya, Van ya? Udah sih, cuman belum dipasarin aja di sini. Oh, belum dipasarin, cuman udah launching ya sebenarnya ya? Di Jepang sih udah ada. Di Jepang udah ada. Iya. Nah, jadi nggak cuma mobil-mobil aja yang udah ada listriknya, sekarang bahkan truk pun udah ada yang bermesin motor listrik ya, Van ya? Iya, ini motor listriknya tenaganya 180 HP, torsinya 390 Nm. Udah juga. Cukup. Iya. Torsinya berarti. Ditenagai 6 baterai. 6 baterai totalnya? 6 modul baterai ya. 6 modul baterai. Terus? Jaraknya 100 km, memang rendah sih. Tapi seenggaknya sudah memulai ya, Pan, kita menggunakan motor listrik. Mungkin nanti teknologinya akan keep up. Untuk sementara sih mungkin di logistik dalam kota. Dalam kota sih cukup nih, kayak misalnya lo ngantar-ngantar paket atau apa, pos-pos mungkin pakai ginian masih cukup kali. Iya. Ya udah, kita keliling lagi. Kita keliling lagi. Nggak kalah penting, ada PLN juga. Ada PLN juga, karena dia supply listrik ya, Pak, di Indonesia. Jadi infrastruktur. Infrastrukturnya jadi penting juga, nggak? Iya. Jadi yang di-upgrade itu nggak cuma kendaraan, tapi juga infrastrukturnya juga penting. Cuma lah kalau misalnya ada mobil listrik, tapi nggak ada listriknya. Gitu. Makanya kan lagi kita ada percontohan SPKLU. Ya. Jadi makanya sekarang PLN itu fokusnya juga memperbanyak SPKLU di seluruh Indonesia ya, Pak ya. Jadi biar kita yang menggunakan kendaraan listrik tuh lebih mudah untuk mengisi listriknya ya, Pak ya. Kita udah pernah nyoba ya. Kita udah pernah nyoba dari Jakarta Semarang. Iya. Totalnya 370 km. Ya ada di TikTok kita kalau kalian mau lihat. Kalau mau lihat bisa lihat di TikTok. Jadi bisa dicek ke TikTok. Ya. Kita baru aja ngelewatin booth-booth motor, tapi karena kita namanya cinta mobil bukan cinta motor. Jadi kita nggak bahas yang Jadi kita nggak bakal bahas motor. Sini kita pasti bahas mobil-mobilnya aja. Ya, tapi di belakang kita udah ada booth Prestige. Iya, Prestige. Ini punya Bapak Rudi Salim ya. Yoi. Ada beberapa mobil di belakang. Ini ada beberapa mobil listrik yang dipajang di Prestige di belakang. Ini bisa kita lihat. Sini ada Renault Zoe ya. Terus ada Tesla Model X dan juga ada Tesla Model 3. Gitu. Ini juga ada Renault Twizy. Renault Twizy. Yang imut-imut ini. Ini imut-imut lucu-lucu nih. Ini mungkin versi apa ya, mini EV versi mahal, Pan? Iya sih. Ini karena outputnya 17 HP doang, torsi 56. Kalian bisa lihat detailnya nih, HP-nya cuma 17 horsepower. Top speed 80 km. Top speed cuma 80 km. Buat kota-kota. Ya, kota-kota lah. Buat ke pasar, Tapi Jumawa tetap ya. Ya, Jumawa yang penting. Mau ke pasar, mau Jumawa ya naiknya gini ya. Yoi. Ya udah, lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Dan selanjutnya ada booth G20. Karena sekarang lagi ada KTT G20 nih di Bali.
Dan di sana makanya mobil-mobil listrik. Mobil listrik. Contohnya adalah dua mobil ini, ada Ioniq 5 dan juga Hyundai Genesis. Hyundai Genesis. Kita ngomongin Genesis karena sebenarnya ini keluarannya Hyundai, tapi ya kayak Lexus lah. Ya kayak Lexus lah, versi premiumnya dari Hyundai ini Genesis. Electrified G80. Jadi sama ada Wuling RV juga. Itu betul sekali. Ya ini mobil-mobil yang dipakai di official car-nya lah di KTT G20. KTT G20 ngomong apa? Ngebahas apa, Pak? Nggak tahu. Nggak tahu, gue juga nggak tahu. Bukan urusan kita sih sebenarnya. Yang penting kita hidup aja udah normal. Ya udah, lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi. Dan di booth DVSK ada Gelora I. Mobil niaga pertama yang bertenagakan listrik, Pak. Itu sebenarnya mobil pabrikan mana sih, Pan? DVSK dari Tiongkok. Oh, Tiongkok. Iya. Oke, Tiongkok. Ini mobil niaga pertama nih. Berarti jadi ada yang versi blind van-nya, ada versi minibus. Jadi, blind van berarti pasar harus parkir dong, harus parkir. Jadi dia bisa buat ya logistik, bisa juga buat travel. Ngangkut karyawan juga bisa. Bisa. Ini udah dipakai sama di airport udah dipakai. Oh, di airport udah dipakai ini. Iya, gue pernah lihat. Oke. Jadi ini jaraknya 300 km. Oh, boleh juga Pan, 300 lumayan, makanya gue ngebayangin ini dipakai buat travel ke Bandung, Pak. Oh. Bolak-balik kan 130 kilometeran kan. Itu bakal cuan banget itu saat travel pakai ginian berarti. Karena kan ngecas murah, Pak. Ini ngecas murah, iya. ngecas murah. Ini ngecas dari 0 sampai 100 full 2,5 jam aja. 2,5 jam. Tapi kalau dari ya kita nggak tahu juga sih. Mungkin dari segi kenyamanan kita juga belum coba juga, Pak ya. Ya nanti kita coba lah, ada tuh si unitnya. Cuma sayangnya kita cuma bisa itu sendiri, kita nggak boleh. Tapi nggak apa-apa sih, Pan, kita bisa coba untuk kenyamanan kita disupirin gitu. Ya, nanti kita coba ya. Kita coba. Selain ada Gelora I juga ada sekarang di belakang kita nih ada Mini EV. Ini mobil listrik baru DVSK. Ini DVSK mobil baru. Belum launching. Katanya sih masih riset-riset. Oh, ini masih riset. Berarti hitungannya prototype? Nggak prototype. Di Tiongkok udah ada, cuma ini di sini masih riset. Oh, riset kapasitasnya mungkin ya, kapasitas riset pasar. Ini harganya sih katanya 300 jutaan, Pak. Berapa? 300 jutaan. 300 yang menarik juta, lah, mobil listrik 300 juta. Sih, kalau untuk kota-kota ya cukup sih, kota-kota. Cuma sayangnya kita nggak bisa lihat interiornya. Iya, nggak bisa lihat. Masih digelapin. Masih digelapin gini, gue juga nggak tahu dalamnya gimana, pintunya nggak bisa dibuka. Iya, ya udah. Gitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Sekarang kita udah ada di dalam bis kuningnya Universitas Indonesia apa nih? Yo, Bikun. Yeah. Kalau dulu istilahnya Bikun ngomongnya. Zaman dulu PDKT Madang UI. Naik apa? Ini Bikun. Iya. Nah, Bikun. Tapi ini bisa listrik. Tapi dengan apa, mesin listrik ya? Iya, ini motor listrik. Buatan mobil anak bangsa atau MAB gitu. Jaraknya berapa? Jaraknya tempuh itu 200 sampai 300 km dengan kecepatannya maksimal 130 km tapi dibatasi karena di dalam kota untuk hanya di dalam area UI mungkin ya dia dibatasi 100 km per jam. Kapasitas orangnya juga hanya maksimal 64 orang Pan ya. Ya lumayan lah. Ya oke sih kalau untuk kota-kota nganterin mahasiswa dari kampus ke kampus tuh cukup. Tapi yang kocak tampangnya, Pak. Tampangnya kayak tayo. Iya, kayak tayo. Lucu ya, kotak gitu. Ya udah, kita keluar. Selain Bikun, ada juga MDI truk compactor dari MAB. Nah, ini kebetulan lagi jadi dump truck nih. Jadi yang di belakang kita ini dia produksi dump truck atau truk sampah ya? Iya, truk sampah. Tapi bentuknya kompak juga sih. Bentuknya bagus loh, kayak di luar negeri gitu, truk sampah luar. Iya. Beda sama kita yang oren-oren itu. Iya, dan nggak ada emisinya, Pak. Oh, nggak ada emisinya? Ya kan mobil listrik. Truk listrik. Truk listrik. Gila ya, berarti sekarang perkembangannya banyak banget ya, Pan ya, yang menggunakan motor listrik tuh. Udah bener-bener catching up lah. Iya, catching up lah. Ini buatan anak bangsa, Pak. Ini lokal nih berarti ya, lokal. Ya, kita lanjut lagi. Ya, ini adalah booth Wuling yang paling besar kayaknya dan paling depan kalau misalnya kita masuk dari pintu B3. B3 itu paling depan. Iya. Paling D juga. Nah, mereka majang Wuling REV yang baru di launching beberapa waktu yang lalu. Katanya sih bisa muat 4 orang, Pak. 4 orang dewasa. Udah gitu varian warnanya banyak banget ya, Pan ya. Iya. Biru, pink, kuning, terus gemoy. Gemoy. Ini ada dua varian, ada yang standard range 200 km jaraknya dan long range 300 km. Ini cocok buat para gadun-gadun yang pengen hadiahin ani-aninya nih, beliin ini nih cocok banget nih. Ya buat dalam kota. Buat dalam kota cocok banget nih. Ya, harganya juga menarik, Pak. Harganya berapa, Pak? Sekitar 250 juta sampai 300 juta. Oh, murah ya. Terus juga dia tuh ada 2 varian baterai. Ya kan tadi udah bilang. Oh, udah bilang ya? Iya, standard range sama long range. Oh, nah kapasitasnya gue bacain sekarang. Kapasitasnya. Jadi yang long range itu untuk maksimal sekitar 300 km-an dengan 26,5 kWh dan kemudian ada yang 200 km itu sebesar 18 kWh ya, Pak ya? Ya, yang standar gitu. Ya udah. Kita mau coba masuk ke dalam nih. Bisa ada apa beneran aja? apa enggak? Bisa beneran ya, 4 orang kita lihat. Ya, saatnya membuktikan apakah mobil mungil ini bisa memuat
Gua di orang. belakang. Katanya sih dia mengklaim mobil ini bisa buat 4 orang. Iya, Coba ini kita gua cobain aja dulu deh ya, Dalam. masuk ya. Aduh. Gimana, Pan? Ternyata beneran muat. Hap. Muat anjir. Iya. Ini gila loh, sekecil ini gue Ini pikir nggak muat ya. udah Ini posisi Duduk lo. gua yang terbaik nih. 173 cm. Tinggi gua 173 cm Iya. dan ini posisi duduk terbaik gua kalau nyetir mobil ini ya. Ya ini tinggi gua 178 cm dan masih ada space ya, Pak. Nih. Berapa jadi, Pan? 4 jari nih. Kepala lo? Kepala ya sekitar 6 lah, 6 jari headroom. Oh, lumayan lah. Lumayan, lumayan emang banget beneran loh. bisa ternyata 4 Bisa, orang bisa, dewasa. bisa, Ini tinggi boleh. gua aja 178 masih oke nih di belakang. Berarti ini bener-bener ini ya, Pan ya? Maksudnya dibilang affordable iya, muat 4 orang. Jaraknya lumayan panjang. Iya, Harganya murah. iya. Value for money. Value for money bisa nih. Value for money bisa dengan harga segitu ya. Gua awalnya pesimis, ternyata beneran buat. Gila loh. Ini Yaudah. clusternya juga udah Android loh, Pan, ternyata. Iya, yuk Kita cabut ya. yoi. Yuk. Kita udah di area test drive dan mau nyobain Glora Glora I. dari DFSK. Ini sebenarnya DFSK. ada 3 nih. Ada 3 mobil. Yang satu tuh Tapi nggak tahu tuh kenapa REV, Wuling terus REV-nya belum bisa dicoba. ada ATX juga belum bisa dicoba, tapi yang Iya. bisa dicoba ini. Tapi memang tadi kita sudah menjanjikan untuk mencoba berada di DSF Iya, Pak. ya Jadi udahlah. kita coba ini aja. Cobain Glora I-nya. Yuk. Ya, sekarang kita udah di dalam Glora I dan kita mau nyobain. Sekarang jadi penumpang dulu. Kita jadi penumpang dulu nih, gue duduk depan. Nah, So far sih luas banget. gede loh Pan, ini panjang, gede, tinggi, atapnya juga. Iya, padahal kalau dari luar sih kelihatannya kompak gitu ya. Katanya kecil. Iya. Ini sih enak banget sih. Jadi mobil travel gitu ya ke Bandung. Wah, enak banget. Kan lumayan range-nya 300 kiloan kan. Cuman, tapi gue masih belum terbiasa sama suaranya, nggak ada suara mesinnya sama sekali. Sumpah gue belum Lah, terbiasa. tapi enak lah, bisa tidur, Pak. Iya, tetap aja lu nyetir masa Aman. tiba-tiba tidur gimana Pan kalau nyetir tidur nggak ada Iya, suaranya. Penumpang. Iya. Ini juga dibilang nyaman juga cukup nyaman ya Pan ya. Aman lah. Nah, Oh ya, ini kita area test drive-nya di indoor ya. indoor. Ya. Karena untuk menunjukkan kalau mobil listrik tuh memang nggak ada Nggak ada emisi suaranya, sama nggak ada sekali. emisinya juga. Iya. Gitu. Jadi aman. Dalam juga. Enak juga nih mobil. Udah. Oh boleh. Nih sekarang Nih, kita kita mau coba tukeran posisi driver. Gue tukeran sama masnya, mau nyoba experience berkendaranya. Nah sekarang gue udah di posisi driver. Nih kita mau coba mobilnya nih. Transmisi cuma puter-puteran gini doang ya mas ya? Iya. Puter-puteran. Kalau ngegasnya sama aja sebenarnya kayak mobil biasa. Ya kalau pernah nyobain Ioniq juga. Iya juga sih. Iya. Nah, Ini Glora. memang kalau di sini nih ketentuannya kita harus didampingi sama instrukturnya. Jadi nggak boleh sendirian nyetir nyoba mobil ya. Bahkan orang biasa nggak boleh mas ya? Nggak boleh juga. Oh, Berasa ya torsinya. responsi ya memang ya kalau mobil listrik itu memang unggul di torsinya Iya, sebenarnya. jadi kalau buat nanjak-nanjak enak, Pak. nanjak enak. Isi banyak juga nyantai. masih bisa dia. sanggup, masih bisa sanggup. Iya. Oh, instant power. Oh, ya. Dia instant power ya, Pan. Makin Yoi. dituntut makin ini. Tapi memang kalau mobil listrik itu pun semakin macet itu semakin irit ya? Iya. Katanya ya. Kalau di akselerasi, iya dia pasti. Tapi kalau di baterainya lebih terkuras. Ya, digas terus, maksudnya semakin kencang dia semakin boros katanya. Tapi lumayan lah, ini range-nya 300 kilo, Pak. 300 kilo ya? Iya. Oke, kalau begitu. Oke lah, oke nyaman, sudah cukup kita nyobanya. Karena juga tracknya cuma bulat-bulat doang sih sebenarnya, jadi nggak bisa ngerasain maksimal, cuman kita so far udah oke. Ya, selain nyobain mobil DFSK Glora I, ini kebetulan Hadi berkesempatan untuk nyobain mobil Formula Studentnya karya anak-anak UGM. Ini pakai motor listrik, lagi siap-siap nih, bentuknya kayak mobil Formula gitu. Nih, Hadi janjinya sih pengen ngebut, katanya pengen dibawa drifting. Kita lihat aja, bener nggak nih dia berani ngebut. Yuk. Nah, kita sekarang udah ada di hall kedua, yaitu hallnya aftermarket ya Pak. Yoi. Jadi di sini banyak banget isinya nih.
mulai dari conversion kit, kemudian juga ada yang jual baterai, Ada. sepeda listrik, Charger juga ada, motor listrik. motor listrik, Banyak banget. banyak. Terus apa lagi Pan? Ya, Udah sih. Sebenarnya tur kita udah sampai di sini karena tadi kita juga udah bahkan udah nyampe nyobain motor listrik, mobil listrik udah kita cobain. Udah. Main RC drift juga udah kita cobain tadi. Udah semua kita Oke, seru deh banyak. Jadi ini acaranya sampai tanggal 31. Ya, silakan kalian kalau misalnya mau ngelihat Lihat masa depan seperti apa ya. Kan sini cocok nih datang ke sini nih, electric vehicle semua. Gitu. Sampai tanggal 31 ya. Oke, kalau gitu kita akhiri sampai di sini, sampai bertemu kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Silakan. Biar kita makin semangat lagi Pan ya bikin videonya. Gitu. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.